Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Firi Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sungguh tega, bayi perempuan dalam kondisi hidup ditelantarkan di semak-semak Desa Sauhiring, Kabupaten Sinjai. Pasangan suami istri di Kabupaten Goa diringkus polisi karena mencuri. Modus keduanya yakni menawarkan pijat refleksi pada korban. Antrean permohonan pembuatan SKCK membludak. Sejumlah petugas di Kabupaten Bulukumba jatuh pingsan akibat kelelahan. Dua pelajar adu banteng di perempatan Jalan Baumasepe dengan Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Sidrap. Kecelakaan itu diduga karena kedua pengendara motor tidak ada yang mau mengalah saat berada di perempatan jalan. Dua pelajar tergeletak di pinggir jalan setelah sepeda motor yang ditumpangi bertabrakan di perempatan Jalan Baumasepe dengan Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Sidrap Selasa lalu. Kedua pelajar itu masing-masing ASR dan FZ hanya mengalami luka ringan. Kasat Lantas Polres Sidrap mengatakan kecelakaan itu diduga dipicu karena kedua pengemudi motor tidak ada yang ingin mengalah saat berada di perempatan jalan tersebut. Terjadi kecelakaan di mana melibatkan dua kendaraan roda 2, yaitu kendaraan Yamaha NMAX yang bergerak dari arah utara ke selatan. Kemudian bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha juga, Yamaha Fiction, dia bergerak dari arah timur ke barat. Nah, dengan demikian dia pas ketemu di tengah itu, ya terjadilah kecelakaan. Mereka tidak saling memberikan kesempatan. Jadi intinya di sini masing-masing ego yang ditonjolkan, tidak mengedepankan kesabaran. Jadi mereka masing-masing punya ego, tidak sabar untuk saling mendahului, saling melintas, sehingga pas di tengah itu ketemu sehingga terjadi kecelakaan. Sepeda motor yang dikendari keduanya mengalami rusak parah dan dibawa ke kantor polisi sebagai barang bukti. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Bayi perempuan dalam kondisi hidup ditelantarkan di semak-semak Desa Sauhiring, Kabupaten Sinjai. Polisi buru pelaku yang tega membuang bayi itu. Warga Desa Sauhiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai Selasa pagi geger mendapati bayi perempuan dalam kondisi hidup di semak-semak. Awalnya, bayi malang itu ditemukan seorang warga yang sedang mengembala ternak. Melihat bayi tergeletak dengan kondisi tali pusar masih segar, ia pun melapor pada warga lain. Bayi dengan berat 2,3 kg itu segera dibawa ke rumah sakit daerah Sinjai untuk mendapatkan penanganan medis. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan memburu pelaku pembuang bayi. Pada saat ini masih tahap penyelidikan gabungan antara Satreskrim dengan Polsek Jajaran. Sudah ada beberapa saksi mulai dari warga setempat dan yang menemukan pertama. Sementara ini, bayi dirawat di RSUD Sinjai untuk selanjutnya diserahkan ke Dinas Sosial. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Dianggap membahayakan tambang pasir diduga ilegal di Kabupaten Goa diprotes warga. Sejumlah mama bahkan nekat mengadang alat berat yang sedang beroperasi. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan mak-mak mengadang alat berat di lahan tambang pasir di dusun Madendeng Toa, Desa Tindang, Kecamatan Bunto Nompo Selatan, Kabupaten Goa. Operator alat berat pun menghentikan pekerjaannya karena banyak yang protes. Ya, warga menolak aktivitas tambang karena jalan desa menjadi berlumpur dan kerap menimbulkan kecelakaan. Polisi yang menerima laporan memeriksa lokasi penambangan pasir. Namun para pekerja tambang sudah tak ada di tempat. Meski begitu, petugas telah mengantongi identitas operator alat berat. Diduga aktivitas tambang di Desa Tindang itu tidak memiliki izin.
Dan setelah sampai di sini, ternyata di lokasi ini sudah sementara tidak ada kegiatan aktivitas. Namun demikian kami tetap melakukan langkah-langkah hukum, diantaranya adalah memasang polis lain dan melakukan penyelidikan lanjut. Polisi juga menelusuri pemilik tambang pasir yang telah meresahkan warga. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Jumlah tersangka kerusuhan yang berujung pembakaran kantor DPRD Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar kembali bertambah. Polisi telah menetapkan 53 orang sebagai tersangka. 11 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Polda Sulawesi Selatan menetapkan 53 tersangka dalam kasus tindakan anarkistis saat demonstrasi akhir Agustus lalu. Kasus-kasus tersebut meliputi perusakan dan pembakaran gedung DPRD Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar. Penganiayaan berujung kematian pengemudi ojol saat unjuk rasa di Jalan Urip, Sumoharjo. Penghasutan di media sosial serta perusakan dan pencurian uang di sebuah ATM. 11 orang di antara para tersangka adalah anak di bawah umur dan telah mendapat penanganan khusus sesuai hak anak. Sampai dengan saat ini, rekan sekalian, sudah ada penambahan jumlah tersangka. Jadi sekarang total tersangka ada 53 tersangka. Yang terdiri dari 43 dewasa dan 11 anak. Ini semua yang diamankan adalah pelaku tindak pidana. Kalau demonstrasi kan memang diizinkan, tetapi yang melakukan tindak pidana inilah yang kita tangkap. Akhirnya jadi dapat kami jelaskan begini. Pada saat pelaku-pelaku mendatangi DPRD Kota, mereka pertama ya tadi bahasanya ini bukan demonstran, tapi ini adalah pelaku kerusuhan, pelaku penjarahan, dan mereka semua ini pelaku kejahatan. Jadi yang mereka lakukan pada saat datang tidak lagi berunjuk rasa, tidak ada yang bawa spanduk, tidak ada tuntutan, tetapi mereka sudah membawa alat. Alat yang digunakan itu adalah gulinda. Jadi mereka akan bawa gulinda, bawa genset kecil untuk melakukan pembongkaran ATM, ya termasuk medis. Awalnya hanya beberapa orang, tapi karena di situ cukup banyak orang, sehingga pelakunya mencapai kurang lebih